Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 CFHCIPE yang bernama Sinergos. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan dinamika kelompok kedua dan akan kami mulai dengan perkenalan anggota kelompok beserta dengan prodinya. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Nicholas Mulyawan dari Kedokteran Internasional. Selanjutnya ada Keisha Shalwa Putri Novibri dari Prodi Gizi. Selanjutnya ada Naila Lutfi Navia dari Ilmu Keperawatan. Ada Amira Salma Arma Putri dari Kedokteran Reguler. Ada Alia M. Indaswari dari Gizi. Dan yang terakhir ada Feni Teresia Pangaribuan dari Kedokteran Reguler. Nah, selanjutnya kami akan melakukan penjelasan nilai-nilai IPE yang dilakukan oleh tiap anggota secara bergantian. Mulai dari saya sendiri, nilai yang pertama adalah value and ethics. Nah, menurut saya sendiri, kita dari masing-masing prodi itu harus memegang nilai value and ethics sebagai landasan utama. Karena dalam setiap tindakan dan keputusan, kami harus selalu menjunjung tinggi etika profesi, menghormati hak pasien, menjaga kerahasiaan, serta bertindak dengan empati dan rasa tanggung jawab. Nilai etika ini juga menjadi pedoman saat bekerja sama dengan rekan dari profesi lain. Kami harus menghargai pendapat mereka dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu berfokus pada kepentingan pasien dan keluarganya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai values atau nilai selanjutnya, yaitu peran dan tanggung jawab atau role and responsibility. Jadi kami dari 4 prodi ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan kita itu harus bisa mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab kita terhadap anggota tim maupun terhadap klien atau dan profesional lain untuk memperjelas tanggung jawab supaya kita dapat memberikan dampak yang sesuai dan juga dapat melakukan sesuai prosedur yang ada. Dalam hal ini, kita bakal mengkomunikasikan semua peran dan tanggung jawab supaya apa yang menjadi tujuan di awal itu dapat tercapai. Communication and IPE. Jadi menurut aku untuk communication dan IPE itu jadi kita harus membangun komunikasi yang efektif. Maksudnya komunikasi efektif ini tuh jadi kita tuh berkomunikasi dengan jelas, jujur dan saling menghargai. Terus juga penting juga untuk membangun komunikasi dengan dua arah dengan profesi yang lain. Ini tuh komunikasi ini sendiri tuh berfungsi tuh untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang bisa berdampak ke pasien. Kalau dari aku sendiri, communication and responsibilities itu kenapa kita penting di IPE karena komunikasi yang efektif itu nggak hanya tentang menyampaikan informasi tapi juga tentang mendengarkan secara jujur dan aktif. Kenapa kita harus berkomunikasi secara efektif? Karena kita berperan dalam membangun kepercayaan antar profesi dan juga menciptakan suasana kerja yang harmonis. Ketika komunikasi berjalan dua arah, itu kita bisa merasa saling dihargai dan juga bersemangat untuk berkontribusi. Terima kasih. Jadi tim dan kerja tim itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan antar profesi. Karena kerja tim yang solid itu terdiri dari pembagian tugas yang adil, kolaborasi aktif, menyelesaikan konflik, dan evaluasi bersama. Dan di IPE ini kebetulan ada kegiatan yang dimana ada dinamika kelompok sehingga kita dari berbagai profesi itu bisa bekerja secara tim. Kalau aku mungkin kesimpulannya aja, mungkin dari 4 nilai-nilai itu, nilai-nilai itu bisa menjadi fondasi dasar untuk kita nanti saat belajar bersama dari tentang satu sama lain dengan memberikan pelayanan yang komprehensif, aman, dan bermakna bagi keluarga mitra nanti. Baik, setelah kita tadi menjelaskan nilai-nilai IPS, sekarang kita berdiskusi membahas bagaimana sih strategi kita untuk memulai komunikasi dan pendekatan ke keluarga mitra. Nah, kalau dari aku sendiri itu, kita kan dalam satu tim kan ada 3 prodi ya. Jadi kita tuh pertama harus belajar memahami peran satu sama lain dan gimana sih setiap profesi itu memberikan kontribusi yang berbeda, namun bisa saling melengkapi dalam membantu keluarga mitra. Kalau menurut kalian gimana? Kalau aku mau menyampaikan dalam sisi kita terhadap keluarga mitra itu sendiri, kita tuh harus menggunakan pendekatan yang empatik dan juga kayak tidak menunjukkan adanya judgmental terhadap mereka, supaya kita dapat membangun hubungan yang nyaman dan juga kepercayaan, bisa membangun kepercayaan juga. Misalnya bisa pakai bahasa yang santun terus mudah dipahami, sama nunjukin kalau kita itu memiliki empati dan juga tujuan yang tulus terhadap mereka. Kalau dari aku mau nambahin cara melakukan pendekatan ke keluarga mitra ini secara budaya atau kultural. Mungkin kita bisa memulai dari mengenal budaya mereka, menghormati kayak nilai dan adat keyakinan mereka juga. Kayak jangan langsung menentang kepercayaan tradisional mereka, tapi kita harus bisa mengarahkan dengan edukasi yang lebih bisa diterima oleh mereka. Untuk pendekatan mungkin kita bisa pahami dulu latar belakang keluarga mitra yang bakal kita kunjungin. Jadi ya kita tuh harus tahu juga gimana sih kondisi ekonomi mereka, terus juga gimana lingkungan mereka gitu-gitu lah. Kita juga harus nyiapin tujuan komunikasi kita. Jadi kita tuh kesana tuh tujuannya mau ngapain, kita mau menggali kondisi pasien,
Terus juga pola makannya gimana, kebiasaan hidup keluarga, kayak yang dibilang juga tadi sama Amira ya kalau nggak salah, jangan judgmental gitu. Aku mau nambahin. Boleh. Kalau dari aku sendiri, kita tuh bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. Karena kan nggak semua orang itu paham dengan bahasa medis. Jadi kita tuh bisa menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang. Dan juga kita tuh bisa eh, mendengarkan dengan empati dan juga aktif ke semua orang, biar semua orang tuh bisa merasa dihargai dan juga dipahami. Oke, jadi mungkin bisa bangun komunikasi dua arah. Jadi kita ngajak keluarganya itu berdialog. Jadi nggak cuma kita aja yang nyampein informasi, tapi kita juga kayak gimana ya, menerima masukan dari keluarga mitra juga. Jadi kayak kita menghargai pendapat mereka juga sih. Itu juga. Oke, itu aja. Oke deh, selanjutnya kita ke rencana eksplorasi kondisi individu atau lingkungan keluarga sesuai dengan keilmuan masing-masing. Kalau dari kedokteran sendiri itu, yang pasti harus menjaga cara berbicara agar tetap sopan, empatik, dan mudah dimengerti, tanpa menimbulkan kesannya kita menggurui mereka gitu. Dan kita harus berfokus dalam memahami kondisi kesehatan keluarga secara umum. Kayak contohnya apakah ada anggota yang memiliki penyakit kronis, riwayat pengobatan tertentu, ataupun faktor risiko seperti pola tidur, stres, dan kebiasaan hidup. Namun nggak lihat dari sisi klinis, tapi juga memperhatikan konteks sosial dan lingkungan yang mungkin juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Mungkin dari kedokteran ada yang mau nambahin lagi? Ya, aku mau nambahin ke eksplorasi di bagian lingkungannya. Kita itu juga harus tahu kayak faktor-faktor yang mendukung keluarga tersebut, misalnya dari faktor sosial ekonominya bagaimana, apakah mereka memiliki penghasilan yang cukup dari pekerjaannya. Kemudian kita juga harus tahu kayak dari faktor budayanya, mereka itu punya pantangan-pantangan nggak terhadap kondisi kesehatan tertentu. Jadi kita sebagai dokter dan juga teman-teman lain dari tenaga kesehatan lain itu bisa menyesuaikan dengan budaya yang mereka anut. Terus kita juga harus lihat kondisi dari tempat mereka tinggal, apakah sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan, atau misalnya ada yang kurang apa, kita bisa membantu untuk melengkapi gitu. Mungkin bisa pakai bahasa yang sederhana. Jadi kita berusaha untuk menghindarin bahasa-bahasa medis biar keluarga juga lebih mudah untuk mengerti. Itu aja sih dari aku. Oke guys. Oke, mungkin dari ilmu gizi dulu. Aku boleh deh. Boleh. Kalau dari aku, pertama-tama kita harus membangun kepercayaan dan juga hubungan dengan keluarga mitra. Karena kalau kita nggak membangun kepercayaan dan hubungan yang baik dengan keluarga mitra tuh mereka kayak kurang percaya dan juga kurang yakin gitu. Makanya kita harus membangun kepercayaan dulu ke keluarga mitra. Kalau dari keperawatan itu sendiri, kita tuh bisa, yang pertama itu kita mengetahui gambaran menyeluruh tentang kesehatan fisik mereka, psikologi, sosial, dan lingkungan mereka. Lalu kita juga bisa mulai mengenali kebutuhan dan masalah kesehatan mereka. Mungkin nggak beda jauh ya dari yang tadi. Dan kita juga bisa melakukan pendekatan dengan komunikasi terapeutik supaya mereka itu bisa percaya dan memperkuat hubungan kepercayaan kita antara tenaga kesehatan dengan keluarga mitra. Oke deh, kita lanjut ke kesimpulan atas diskusi peran masing-masing profesi. Aku dulu singkat aja, kalau dari kedokteran itu melalui diskusi ini aku belajar kalau seorang dokter itu nggak cuman kemampuan klinisnya, tapi juga tentang kemampuan berkolaborasi. Jadi kan dunia kesehatan itu dunia yang kompleks dan tidak ada satupun profesi yang mampu bekerja sendiri dalam menangani masalah kesehatan masyarakat sih. Mungkin mau nambahin secara keseluruhan aja dari 3 profesi ini, kita itu dalam melakukan pendekatan terhadap keluarga itu harus secara holistik dan juga harus menggunakan etika yang baik supaya kita tidak menyakiti perasaan mereka, dan juga untuk yang holistik sendiri itu supaya semua kebutuhan mereka terpenuhi dan juga tujuan awal kita membantu mereka itu bisa tercapai. Mungkin ada yang mau nambahin lagi dari prodi gizi atau keperawatan? Kalau dari yang aku simpulin dari semua pembahasan kita yang awal tuh, kunci dari keberhasilan pendampingan tuh kalau menurut aku, yang pertama itu adalah hubungan yang baik, yang kedua komunikasi efektif, yang ketiga itu sikap saling menghargai sih. Terus juga kenapa kita harus belajar untuk berkolaborasi antar profesi, karena kita tidak bisa bekerja secara sendiri, jadi kita harus bekerjasama secara bersama-sama. Baik, segitu dulu untuk diskusi dinamika kelompok 2 dari kelompok 8. Ditunggu kegiatan kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.